Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali di akhir-akhir Ramadan. Kita sedang berada di puncak seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita. Dan kita akan menutup seluruh rangkaian kajian kita di dalam bulan Ramadan ini dengan episode Jejak Langkah yang ke-53 ini. Kita akan membahas apa sesungguhnya puncak dari seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Seperti biasa, kita akan melakukan kajiannya dengan mengeksplor informasi-informasi yang otoritatif dari dalam Al-Quran Al-Karim dan kemudian juga mengambil sunnah Rasulullah yang sesuai dengan yang diinformasikan, difirmankan di dalam Al-Quran sebagai kitab suci kita. Maka yang pertama kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Ada sebuah hadis yang bunyinya begini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan penuh perhitungan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Hadis ini menggambarkan bahwa puncak dari proses atau rangkaian ibadah kita selama Ramadan itu adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Asalkan memenuhi dua syarat, dua kriteria yang digambarkan oleh hadis ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa siam berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oke, sahabat sekalian, ini nanti akan kita bandingkan dengan Al-Quran Al-Karim yang senada, ya, sinkron hadis ini dengan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa puncak dari puasa sesungguhnya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita bahas terlebih dahulu terkait dengan hadis ini. Dua syarat atau dua kriteria untuk mendapatkan ampunan dari Allah terkait dengan puasa Ramadan kita. Syarat yang pertama adalah imanan. Puasa kita itu mesti dilakukan dengan penuh keimanan. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengundang orang berpuasa untuk menjadi bertakwa. Yang diundang itu adalah orang-orang yang beriman. Seperti sudah sering kita bahas dan kita dengar surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu mesti didahului dengan iman. Oke, apakah iman itu seperti digambarkan oleh hadis tadi atau oleh ayat ini? Iman itu adalah sebuah keyakinan yang disebabkan atau berproses dari kefahaman. Keyakinan yang dimulai dari kefahaman sehingga memunculkan komitmen untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah iman, keyakinan. Di mana keyakinan di dalam Islam berproses secara keilmuan. Ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Jadi orang yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang yang sudah memahami terkait dengan proses puasa itu atau perintah puasa itu.
Kita sudah menjelaskan panjang lebar di episode-episode yang lalu bahwa orang yang menjalani puasanya dengan penuh pemahaman, sudah baca penelitiannya, sudah membaca bahkan merasakan bukti-buktinya, sehingga dia memiliki keyakinan terhadap betapa hebatnya, betapa baiknya dan bermanfaatnya puasa itu, maka kalau orang ini menjalankan ibadah puasa, itu efeknya akan luar biasa dibandingkan dengan orang yang nggak paham atau bahkan terpaksa berpuasanya. Maka efeknya akan sangat minimal atau bahkan negatif. Orang yang terpaksa berpuasa tidak akan bertambah sehat, melainkan akan memunculkan mekanisme negatif, menghasilkan enzim, hormon-hormon yang memunculkan stres, asam lambungnya muncul, kemudian muncul juga hormon-hormon kortisol yang menyebabkan dia mengalami stres, dan seterusnya, dan seterusnya. Poin pentingnya adalah saya ingin mengatakan, berpuasa memang harus dimulai dengan keimanan, kepahaman, sampai muncul komitmen, dijalankan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Itu poin yang pertama yang digambarkan oleh hadis tadi dan sekaligus oleh ayat dalam surat Al-Baqarah 183. Man shoma Ramadhana imanan. Kemudian ditambahkan wahtisaban dan ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Ihtisaban adalah penuh perhitungan, melakukan hisab terhadap diri sendiri, ya. Hisab, hasabah itu adalah perhitungan. Jadi seseorang yang melakukan puasa mesti dimulai dengan keimanan, keyakinan, dan setelah itu dijalankan dengan penuh perhitungan. Maksudnya penuh perhitungan itu adalah dievaluasi terus-menerus. Hari pertama dijalankan mungkin masih kurang bagus, dinaikkan kualitasnya. Kemarin masih berbohong misalnya, ya, bukan hanya soal makan dan minum, tetapi juga memperbaiki akhlakul karimahnya. Akhlaknya diperbaiki. Kemarin ada bohong-bohong, hari ini enggak lagi lah. Kemarin ada rasa kurang ikhlas, sedikit terpaksa, sekarang lebih ikhlas. Kemarin kurang melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam agama ini selama bulan Ramadan, hari ini lebih baik, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai ihtisaban. Dari hari ke hari puasanya menjadi lebih baik, dan lebih baik sehingga memuncak di akhir Ramadan itu. Nah, jika hal ini dilakukan imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Oke, sahabat sekalian. Jadi inilah informasi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tersebut. Marilah kita ambil informasi-informasi dari dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran memberikan gambaran yang sinkron dengan itu, ya, sehingga hadis ini memang bisa dijadikan dasar untuk memberikan informasi dan pegangan dan koridor di dalam peribadatan kita. Sahabat sekalian, ayat yang pertama tadi sudah kita baca dalam surat Al-Baqarah 183, bahwa yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Apa tujuannya? Puncaknya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa seperti orang-orang dahulu juga berpuasa, mudah-mudahan menjadi bertakwa. Jadi kata kuncinya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi bertakwa. Nah, maka kalau kita eksplor di dalam Al-Quran Al-Karim, apa itu orang yang bertakwa dan bagaimana fasilitas-fasilitas, kemudian pahala dan segala macam balasan yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa, memang ini memunculkan satu puncak dari proses peribadatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Allah berfirman misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136.
di mana Allah menggambarkan tentang ketakwaan terkait dengan ampunan dan kemudian balasan Allah yang luar biasa kepada orang yang bertakwa itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat pertama dari rentetan di dalam surat Ali Imran 133 sampai 136 ini memberikan gambaran tentang ampunan Allah kaitannya dengan orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang yang bertakwa. Jadi Allah itu menyediakan ampunan dan surga langsung. Kaitannya ampunan itu selalu dengan surga. Karena kalau sudah diampuni dosanya nol ya dihapuskan, maka ya tidak ada balasan lain kecuali surga. Meskipun mungkin pahalanya cuma sedikit. Tetapi karena dosanya itu nol, ketika nanti ditimbang di pengadilan akhirat ya dosanya nol, meskipun pahalanya sedikit, ya pasti akan lebih berat di sisi pahalanya. Maka pantaslah orang yang mendapat ampunan Allah itu mendapatkan surga. U'iddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, kita melihat benang merahnya. Orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, maka ampunan dan surga Allah itu u'iddat lil muttaqin, disediakan buat orang yang bertakwa. Jadi memang proses puasa itu menuju ketakwaan, dan ketika bertakwa maka mendapat ampunan. Itulah puncak dari seluruh rangkaian ibadah puasa kita. Nah, maka dijelaskan oleh rentetan ayat ini sampai 136, apa itu orang yang disebut sebagai bertakwa. Di mana kita bisa bercermin dari rangkaian ayat ini, apakah puasa kita sudah menghasilkan satu tingkatan atau kualitas spiritual yang disebut sebagai muttaqin atau bertakwa itu. Nah, dijelaskan di ayat 134-nya, siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mengendalikan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini memberikan kriteria kepada orang yang bertakwa itu, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan banyak kebajikan-kebajikan. Dicontohkan ada 3 kebajikan yang dijalankan oleh orang bertakwa dalam ayat ini. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan sebagian harta bendanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang bertakwa adalah orang yang dengan ringannya menafkahkan harta bendanya di jalan kebajikan, baik dalam kondisi rezekinya sedang lapang maupun sedang sempit. Biasanya sih lapang itu lebih mudah untuk menjalankan atau menafkahkan harta benda di jalan Allah. Meskipun ada juga yang diberi kelapangan rezeki, tetap saja tidak mudah untuk menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Tetapi digambarkan di sini, orang yang bertakwa, orang yang mudah menjalankan atau menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Bahkan dalam kondisi sempit pun dia masih berusaha untuk tetap menafkahkan harta bendanya di jalan Allah itu. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, ya membutuhkan bantuan kita, maka ya memberikan bantuan.
Itu yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan untuk menjadi lebih dermawan dibandingkan sebelumnya. Satu, kebajikan di dalam menafkahkan harta benda di jalan Allah. Yang kedua, tipikal takwa adalah orang yang wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Yang kedua dan yang ketiga, orang yang mampu untuk memberikan permaafan kepada orang lain yang bersalah kepadanya. Jadi ini terkait dengan rendah hatinya, terkait dengan sifat pemaafnya, terkait dengan kemampuan mengontrol emosinya. Orang yang bertakwa itu secara sederhana dikatakan sulit marah, tapi gampang memaafkan. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan kepada dia, menyakiti dia, maka dia untuk marah itu berpikir berulang kali. Ini marah enggak ya? Marah enggak ya? Ah enggak dah gitu. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional sangat bagus, tidak sumbu pendek, tidak reaktif. Kalau ada yang menyakiti dia, menyalahi dia dan seterusnya, maka langsung reaktif. Bukan itu pasti orang yang tidak bertakwa ya. Orang-orang yang sumbu pendek itu orang-orang yang termasuk tidak bertakwa. Orang yang bertakwa itu sulit marah, gampang memaafkan. Untuk marah berpikir berkali-kali, tetapi untuk memaafkan itu begitu mudahnya. Ketika ada seseorang menyakitinya, kemudian mereka minta maaf, sorry ya aku tadi salah karena ini. Oh iya nggak apa-apa. Tadi kan nggak sengaja kan, nanti jangan diulangi loh ya. Tetapi enak saja, dia memaafkan orang itu gampang. Sulit marah, mudah memaafkan. Jadi sahabat sekalian, ayat ini memberikan contoh kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Allah melanjutkan kriteria orang bertakwa itu di ayat berikutnya. Surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ayat ini menarik, menggambarkan bahwa orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa atau tidak bisa berbuat dosa, bukan. Orang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, melakukan kesalahan, sesuatu yang keji, menganiaya diri sendiri, ya dosa itu bisa kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain, kepada lingkungan dan sebagainya, pokoknya yang negatif. Orang yang ketika melakukan dosa, dia segera ingat Allah. Ya Allah, salah saya, khilaf saya. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan itu. Kemudian dia berjanji untuk tidak melakukan kembali, menghentikan perbuatan dosa itu, dan kemudian berjanji tidak meneruskan karena dia sudah paham bahwa dosa itu akan memunculkan masalah di kemudian hari baginya, bagi orang di sekitarnya, bagi lingkungannya, dan seterusnya. Dosa adalah efek negatif dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi menarik, ayat ini memberikan gambaran kriteria berikutnya dari orang yang bertakwa, orang yang memiliki kontrol diri bagus dan terkait dengan Allah. Selalu ingat kepada Allah. Orang bertakwa itu, kata ayat lain lagi, ketika melakukan kesalahan, digoda oleh setan, dirayu, disesatkan oleh setan, dia langsung ingat Allah. Ya Allah salah, mohon ampuni, dan kemudian tidak melanjutkan perbuatan yang tidak baik itu.
Maka di ayat 136 sebagai penutup dari rangkaian ayat di dalam surat Ali Imran ini, Allah menegaskan kembali bahwa orang-orang yang bertakwa itu layak untuk mendapatkan ampunannya dan surganya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ayat ini memberikan penegasan terhadap rangkaian awal dari ayat di 133 tadi, di mana Allah mengajarkan, mendorong kita wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah dijelaskan kriterianya di 136 ini digambarkan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Tuhannya dan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi sahabat sekalian, kita menemukan benang merahnya itu, bahwa berpuasa adalah proses mencapai ketakwaan. Ketakwaan adalah sebuah proses untuk melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya dan kemudian mampu mengendalikan dirinya secara emosional, secara spiritual, ya, untuk mendapatkan satu kualitas spiritualitas yang baik, di mana seseorang oleh Al-Quran disebut sebagai bertakwa itu. Nah, ketika dia bertakwa, maka dia akan mendapat ampunan dari Allah dan layak untuk dimasukkan atau diberikan surga Jannatun Naim sebagai balasan dari amal kebajikannya itu. Jadi sahabat sekalian, luar biasa keadaan atau kualitas yang disebut sebagai bertakwa itu. Itulah yang diajarkan kepada kita untuk berproses, ya, keimanan kita ini sekedar dari keyakinan, komitmen untuk diamalkan menjadi proses ketakwaan. Ketakwaan itu proses amalan, bukan sekedar meyakini. Kalau meyakini itu masih internal di dalam diri sendiri. Tetapi kalau takwa itu sudah eksternal, dijalankan kebajikan-kebajikan itu. Nah, ketika dia sudah menjalankan banyak kebajikan, maka dia masuk dalam klasifikasi orang yang bertakwa, semakin bertakwa, lebih bertakwa, dan akhirnya puncaknya tidak ada batasnya ketakwaan itu, orang-orang yang menjalankan kebajikan dalam seluruh kehidupannya. Maka tidak heran kepada orang yang bertakwa ini di surat yang berbeda lagi, Allah memberikan balasan yang luar biasa. Janji-janji yang pasti akan dipenuhi. Di dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 5, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu balasan yang luar biasa. Yang pertama, di dalam surat At-Tolak ayat 2, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan jalan keluar, solusi bagi setiap masalah dalam hidupnya. Kita ini hidup kan menghadapi aliran masalah, dari kecil sampai dewasa, sampai tua, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Yang kita hadapi itu sesungguhnya adalah aliran masalah. Tetapi orang-orang yang sudah mencapai tingkat ketakwaan itu, kata Allah, dia akan selalu dibimbing, selalu mendapat petunjuk. Karena itu di ayat ini digambarkan yaj'al lahu makhraja. Allah menyediakan solusi-solusi. Karena seseorang yang bertakwa itu ketika dia menghadapi masalah, dia pasti bijak. Kontrol dirinya bagus, tidak sumbu pendek, tidak emosional, pikirannya jernih, selalu disandarkan kepada Allah, mohon bimbingan, mohon petunjuk, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ya, itu poin pertama. Orang yang bertakwa akan selalu mendapatkan solusi-solusi yang terbaik di dalam menghadapi masalahnya. Yang kedua digambarkan di ayat berikutnya, surat At-Tolak ayat 3.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa ini dari jalan atau dari arah yang tidak disangka-sangkanya, tidak diduganya. Kenapa? Karena memang orang yang bertakwa itu senantiasa berbuat kebajikan, termasuk menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Kalau seseorang itu sudah menjalankan harta bendanya, yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, Allah akan memberikan balasan-balasan fid dunya wal akhirah dari tempat atau dari arah yang tidak terduga. Orang yang bertakwa kalau melakukan bisnis pasti baik, penuh kejujuran, penuh dengan amanah, suka menolong dan seterusnya, ya pantas saja orang yang seperti ini akan mendapatkan balasan kebaikan terkait dengan rezeki itu dari berbagai arah yang tidak diduganya. Ketika dia membutuhkan, mengalami kesulitan, Allah memberikan rezeki dari tempat, dari arah, dari orang-orang, ya, dari jurusan yang dia sama sekali tidak menduganya. 2. Yang ketiga, di ayat berikutnya lagi Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Ini agak berbeda dengan yang pertama tadi. Allah menjadikan jalan keluar atau solusi terhadap masalahnya. Kalau yang ketiga ini, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Seringkali ya kita di dalam hidup ini, orang lain menganggap itu urusan yang sulit, susah, dipecahkan gitu ya. Tetapi kenapa ada orang atau mungkin kita juga mengalami, bagi kita mudah-mudah saja. Begitu banyak keberuntungan, begitu banyak kebetulan dalam tanda petik ya, karena sesungguhnya tidak ada yang kebetulan. Contoh gampangnya misalnya kita lagi ingin mendapatkan tempat parkir misalnya di sebuah keramaian ya, pusat keramaian. Semua orang susah mendapatkan tempat parkir, tapi waktunya kita datang, tiba-tiba ada mobil atau sepeda motor yang keluar sehingga ada ruangan kosong di situ dan kemudian kita bisa menempatinya. Contoh sederhana tentang kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. 3. Dan kemudian di rentetan terakhir di ayat 5 dari surat At-Tolak itu Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menutupi kesalahannya, menghapuskan kesalahannya, menutupi keburukan kejelekannya dan membesarkan pahalanya. Masya Allah. Ini sudah janji yang luar biasa. Yang saya gambarkan tadi, kalau Allah sudah memaafkan, mengampuni seluruh dosa, kesalahan, kekhilafan kita, maka selesailah urusannya. Kenapa? Karena itu sama saja dengan menjanjikan, mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah itu pantas untuk masuk ke dalam surganya. Balasan yang tertinggi terkait dengan amal kebajikan seseorang dikarenakan Allah sudah meridhoinya, mengampuninya, menyayanginya, sehingga diberikan segala kebajikan sebagai balasan atas kebajikan yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan ya kajian kita sampai di sini, bahwa berpuasa itu puncaknya sesungguhnya adalah mendapatkan kualitas takwa. Tetapi takwa itu ternyata oleh Allah diberi janji untuk mendapatkan segala fasilitasnya, dan kaitannya adalah dikarenakan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Oke, kita sudah sampai di akhir penghujung bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita jalankan di dalam bulan suci Ramadan ini Allah meridhoinya, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan peningkatan kualitas akhlakul karimah kepada kita, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang pantas untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh dan masuk ke dalam surganya. Sahabat sekalian, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Anda semuanya.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akan beristirahat selama 1 minggu karena semua kru, staf, dan kawan-kawan yang tergabung dalam tim ini melakukan mudik. Ya, sudah 2 tahun karena pandemi tidak bisa bersilaturahim dengan baik dengan keluarga, dengan orang tua dan handetolan beserta sahabat-sahabat. Maka kita break selama 1 minggu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu berikutnya di bulan Syawal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.